Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Natasha Bunga Sevira dengan NIM 2020-008276, mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Ekonomi 2020, akan menyampaikan materi mengenai melindungi sistem informasi. Pengertian sistem informasi. Definisi secara umum, sistem informasi diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu organisasi yang mengolah data menjadi bentuk yang lebih berguna untuk mencapai suatu tujuan. Sistem informasi merupakan sebuah susunan yang terdiri dari beberapa komponen seperti orang, aktivitas, data, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang terintegrasi yang berfungsi untuk mendukung dan meningkatkan operasi sehari-hari dalam sebuah bisnis. Juga menyediakan kebutuhan informasi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan oleh manajer. Kerentanan dan tantangan keamanan komputer. Perangkat lunak berbahaya atau malware. Malware adalah kepanjangan dari malicious software yang dibuat untuk memasuki dan meretas sistem komputer, server, atau jaringan tanpa sepengetahuan pemilik atau pengguna perangkat komputer. Hacker dan kejahatan komputer. Hacker adalah orang yang menemukan dan memanfaatkan kelemahan sistem komputer atau jaringan untuk mendapatkan akses ke data pribadi atau bisnis. Hacker adalah pelaku serangan cyber yang merugikan banyak orang. Selanjutnya ada ancaman global. Cyber warfare memiliki ancaman serius terhadap infrastruktur masyarakat modern, apalagi ketika sebagian besar kegiatan keuangan, kesehatan, pemerintahan, dan institusi terkait industri bergantung pada internet untuk operasional sehari-hari. Ancaman internal. Pihak internal perusahaan dapat menjadi ancaman keamanan yang serius karena para karyawan memiliki akses menuju informasi rahasia dan dengan lemahnya prosedur keamanan internal, mereka biasanya dapat menjelajah ke seluruh sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Kemudian, pencurian identitas adalah orang yang menggunakan identitas orang lain seperti KTP, SIM atau paspor untuk kepentingan pribadinya, dan biasanya digunakan untuk tujuan penipuan. Umumnya, penipuan ini berhubungan dengan internet, tetapi sering juga terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya, penggunaan data yang ada dalam kartu identitas orang lain untuk melakukan suatu kejahatan. Serangan terhadap keamanan sistem informasi. A. Interruption, B. Interception, C. Modification, dan D. Fabrication. Teknologi dan sarana untuk melindungi sistem sumber-sumber informasi. Yang pertama ada firewall, merupakan sebuah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mengendalikan aliran masuk dan aliran keluar lalu lintas jaringan. Yang kedua ada sistem deteksi gangguan, mengutamakan alat pemonitor penuh waktu yang ditempatkan pada titik paling rentan dalam jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan menghalangi penyusup secara terus-menerus. Yang ketiga, perangkat lunak antivirus. Teknologi ini mempertahankan yang dirancang baik untuk mencegah dan mendeteksi virus komputer. Yang keempat ada enkripsi, pengkodean dan pengacakan pesan adalah teknologi yang digunakan untuk melindungi transmisi elektronik pada jaringan yang tidak terlindungi. Contoh kasus, data penggunaan Tokopedia bocor ke dark web pada tahun 2020. Di tahun 2020, kabar tidak sedap menggoncang Tokopedia. Pasalnya, 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data merchant di e-commerce ini dibocorkan oleh hacker bernama Shiny Hunters.
Menurut Ruby Alamsyah, pakar keamanan cyber, kemungkinan shiny hunters ini memanfaatkan celah sistem cold di Tokopedia. Selain itu, bisa juga hacker kelas kakap ini melakukan SQL injection ataupun teknik yang lebih canggih lainnya. Gara-gara ulah shiny hunters ini, data personal pengguna Tokopedia seperti emailnya, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan password yang terinskripsi bocor ke publik. Bahkan, informasi tersebut dijual ke dunia maya dengan harga sekitar 70 juta rupiah. Tokopedia pun menenangkan penggunanya dengan memastikan data sensitif seperti password aman karena terinskripsi. Sayangnya, hacker juga tidak kalah strategi. Penjahat cyber ini memperbolehkan oknum tertentu mengunduh data ilegal ini secara gratis. Tentunya, insiden ini berpotensi membawa kerugian pada pengguna Tokopedia, sebab hacker bisa memanfaatkan profil pengguna untuk scamming atau penipuan online dan phishing atau mengambil alih akun atau sistem dan mengirim email penipuan. Misalnya, untuk mencegah hal ini, Tokopedia pun segera menginvestigasi kasus dan menyarankan penggunanya segera mengganti password secara berkala. Cara menghindari serangan hacker. Yang pertama, install security plugin. Jika website Anda dibuat memakai CMS, menginstal plugin security merupakan cara termudah dalam melindungi website dari serangan hacker. Anda tidak perlu terlalu memahami istilah teknis atau coding untuk bisa melindungi website Anda dari serangan hacker. 2. Menggunakan HTTPS. Jika website Anda masih berupa HTTP, data Anda akan sangat rawan disalahgunakan. Transaksi yang terjadi di dalam website pun rawan disadap dan dicuri. Oleh sebab itu, penting sekali mengupgrade website Anda menjadi HTTPS. Yang ketiga, selalu memperbarui platform dan software. Jika Anda malas memperbarui platform dan plugin, website Anda bisa rentan terhadap serangan-serangan hacker. Karena ada banyak platform dan plugin yang open source, sehingga para hacker dapat mudah mengakses source kodenya. Kemudian, backup otomatis website. Dengan memiliki backup, setidaknya Anda bisa memulihkan website Anda dengan lebih mudah. Jadi, mulailah membiasakan diri melakukan backup data, baik secara manual maupun otomatis. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.